Seorang ibu di Bogor, Jawa Barat, Siti Mauliah, meyakini bayinya tertukar saat melahirkan di rumah sakit pada 18 Juli 2022. Keyakinan ini bukannya tidak berdasar, karena ia telah melakukan tes DNA terhadap anaknya dan hasilnya negatif. Saat masih dalam perawatan di rumah sakit, ia sempat curiga anaknya tertukar, namun tidak digubris oleh suster rumah sakit. Yang menjadi persoalan, ibu yang diduga kini bersama anak kandung Siti Mauliah menolak melakukan tes DNA pada anaknya. Ibu B tercatat juga melahirkan di rumah sakit yang sama di hari Siti Mauliah melahirkan 1 tahun lalu. Ibu B menolak dan menyebut bayi yang sekarang dirawatnya merupakan bayi kandungnya. Mengatasi kebuntuan ini, Siti Mauliah melapor ke polisi bahwa anaknya terbukti secara tes DNA bukanlah anak kandungnya. Polres Bogor berencana akan meminta klarifikasi dari pihak Rumah Sakit Sentosa Bogor. Polisi juga akan melakukan pengecekan secara langsung ke Rumah Sakit Sentosa Bogor untuk mendalami kasus bayi yang tertukar ini. Ini cukup miris ya Putri dan juga pemirsa untuk mengetahui kemudian bagaimana sebenarnya duduk perkara dengan kasus tertukarnya bayi yang saat ini sudah dilahirkan dan berada di tangan kedua orang tuanya yang kita sama-sama tahu satu orang tua ini sudah tes DNA dan hasilnya negatif ya. Kita akan tersambung dengan Greg Jeko, merupakan legal Rumah Sakit Sentosa Bogor, dan juga Rusdi Risdo, kuasa hukum dari Siti Mauliah. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Ya, mungkin kita pertama ke kuasa hukum dari Ibu Siti dulu. Sudah ada Pak Rusdi. Pak Rusdi, sebenarnya sejauh ini kasusnya sendiri sudah sampai mana Pak? Sudah ada laporankah ke pihak kepolisian? Baik Mbak, kasus ini memang sudah masuk laporannya aduan dari tanggal 31 Juli dan juga sudah direspon oleh Pak Kapolres Bogor, sudah direspon dan sudah menjadi atensi dan sudah dilimpahkan di unit PPA. Saya kira memang sudah kepolisian sudah bergerak untuk mencari fakta pendalaman dalam penyelidikan seperti itu. Oke, Mas Rusdi, kemarin kan kita juga sudah sempat berbincang dengan Ibu Siti ya, di mana Ibu Siti juga sempat sempat ngobrol dengan pihak rumah sakit untuk mencari solusi. Nah, itu tanggapan dari pihak rumah sakit saat itu seperti apa? Memang sudah difasilitasi oleh rumah sakit ketika pembacaan hasil tes DNA untuk bertemu dengan pihak pasien B seperti itu. Memang pihak pasien B tidak mau untuk tes DNA ketika itu dan karena mungkin belum siap secara mental ya, dan juga ada syarat ketika itu maunya dari pasien B yaitu tidak hanya pasien B yang dites DNA tapi bayi yang lahir dalam rentang waktu tanggal 18 sampai tanggal 20 itu juga harus di tes DNA semua, seperti itu kemauan dari pasien B. Komunikasi saya terakhir seperti itu. Baik, saya ingin menuju ke Pak Greg sebagai legal dari Rumah Sakit Sentosa. Pak Greg masih bersama kami? Ya. Masih Ibu Putri dengan Ibu Ana. Oke. Pak Greg, ini kami ingin mengetahui klarifikasi dari pihak rumah sakit sendiri seperti apa. Karena sempat berseliweran begitu ya informasi bahwa pihak rumah sakit ini tidak bertanggung jawab. Tapi nyatanya pihak rumah sakit yang betul ya memfasilitasi tes DNA-nya. Seperti apa sebenarnya Pak tanggapan dari pihak rumah sakit atas kasus ini? Ya, betul Ibu Putri sama Ibu Ana. Jadi kami informasikan bahwa kasus ini secara resmi baru diketahui oleh rumah sakit itu pada bulan Mei, ya, pada bulan Mei sekitar tanggal 23 kalau saya nggak salah ya. Dan kemudian sekitar tanggal 24 rumah sakit itu langsung mengadakan pertemuan dan kemudian pertemuan secara internal untuk merespon informasi ini. Nah, itu berdasarkan apa? Pada tanggal itu rumah sakit mendapat informasi dari Ibu Siti melalui salah seorang bidan, yang bidan itu menyampaikan kepada manajemen. Itu baru ketahuan sekitar tanggal 23 Mei. Jadi langsung direspon dan kemudian rumah sakit mengundang Ibu Siti
Dan untuk memberikan kepastian kepada Ibu Siti, dan kemudian sekitar bulan Juni itu kemudian dilakukan tes darah terlebih dahulu untuk memastikan golongan darah waktu itu, dan memang ternyata golongan darahnya itu identik sama dengan golongan darah itu. Tapi itu kan saja tidak cukup, makanya rumah sakit yang kemudian menyelenggarakan tes DNA untuk Ibu Siti dan anaknya. Dan rumah sakit juga kemudian memanggil Ibu B juga untuk dilakukan hal yang sama, lalu kemudian mengundang juga untuk mengadakan pertemuan ya dengan Ibu Siti supaya persoalan ini bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Itu yang upaya yang sudah dilakukan rumah sakit. Dan sampai dengan seminggu terakhir ini rumah sakit sudah melakukan 2 kali undangan terhadap Ibu B, ya terhadap Ibu B sudah 2 kali undangan. Tapi dari kedua undangan itu, undangan pertama tidak direspon, undangan kedua kemudian diundang kembali, bahkan meminta kepada Ibu B silakan mencari sendiri lembaga atau laboratorium yang bisa menyelenggarakan tes DNA, ya, dan rumah sakit akan memfasilitasi. Tapi sampai dengan saat ini juga belum mendapat respon. Pak, tapi kenapa bisa tertukar, Pak? Karena kan bayi itu kan jelas sudah ada tanda gelang, kemudian harusnya bisa dicek kembali pada saat mau pulang pengguntingan gelang tersebut. Nah, ini cerita sebenarnya bagaimana? Kok bisa tertukar? Ada yang terjatuh begitu Pak, gelangnya tertukar karena itu terjatuh, seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, informasinya itu adalah terjatuh. Ya, informasinya itu terjatuh, gelang itu copot, ya, karena anak aktif. Jadi informasi seperti itu yang kami dapat. Artinya ada 2 anak yang kemudian gelangnya copot sehingga tertukar seperti itu Pak. Seperti apa? Ya, informasinya cuma 1 anak. 1 anak saja. Itu juga yang sedang kami dalami. Kok bisa tertukar sementara gelang yang jatuh itu hanya 1. Oke, kita mau lebih jelas lagi nih Pak. Terjatuhnya ini pada saat kapan? Pada saat mau pulang atau pada saat di dalam ruang bayi sehingga kemudian dipasangkan lagi harusnya tidak tertukar ya, karena gelang yang jatuh kan cuma 1, dipasangkan ke bayi yang punya gelang itu juga. Saat di ruang bayi. Di ruang bayi. Kemudian dipasangkan ke bayi yang benar kan harusnya ya? Nah, itu juga sedang kami dalami. Karena informasi ini harus kami dalami kepada para perawat dan para bidan yang memang berdinas dan bertugas di ruangan itu. Pak, kalau kita bisa membayangkan begitu ya Pak ya, ketika 1 gelang saja yang terjatuh, artinya seorang bayi saja yang tidak memiliki gelang tersebut tidak mungkin lagi dipasangkan ke seseorang bayi yang masih memiliki gelang. Seperti apa Pak sebenarnya Pak ini? Ketika 1 yang jatuh, kalau ini dari bayangan kita dengan penjelasan Bapak ya Pak? Ya, harusnya seperti itu. Harusnya tidak tertukar. Makanya terkait dengan informasi ini, kepada perawat sedang kami dalami, dan hari ini juga rumah sakit juga kedatangan dari Polres, ya, dari PPA juga berkunjung untuk mencari informasi yang sebenarnya juga seperti apa. Dan kita memang menghargai itu karena semua proses ini kan sedang kemudian berjalan ya. Ada penyelidikan dari polisi. Tapi dari perawat yang saat itu bertugas apa penjelasannya sehingga mungkin alasannya bayinya hingga tertukar seperti itu apa? Perawat hanya menginformasikan bahwa ada gelang yang copot karena memang posisi gelang itu longgar. Jadi informasi yang kami peroleh berdasarkan informasi dari perawat hanya sampai sejauh itu, dia belum sampai kepada pendalaman ya bahwa kok bisa gitu loh, kan sementara hanya 1 yang tercopot. Itu juga yang kemudian menjadi tugas kami memang untuk kemudian melakukan pendalaman lebih jauh. Tapi karena memang ini sudah sampai di pihak kepolisian, ya kami menyerahkan informasi ini kepada kepolisian. Pak, adakah CCTV di ruangan-ruangan tersebut? Untuk di ruangan bayi tidak ada. Tidak ada. Lantas mungkin apa alasannya sehingga bayi dari Ibu B ini yang diduga menjadi bayi dari Ibu Siti? Jadi gini ya, bayi yang lahir pada rentang waktu yang sama ada beberapa. Tapi bayi laki-laki itu hanya 2, yaitu 1 bayinya Ibu Siti dan 1 bayinya Ibu B. Berdasarkan data yang ada pada rumah sakit, itu 2 bayi laki-laki. Sehingga rumah sakit berkeyakinan bahwa
bayi yang diduga tertukar dengan bayi Ibu Siti itu adalah bayi B. Sehingga perlu melakukan tes DNA terhadap bayi B. Baik, Pak Greg, Pak Rusdi, mungkin kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan ya perbincangan kita usai jeda bersama juga dengan pihak dari Polres Bogor. Kita usai jeda akan hadir kembali pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang.